Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana keadaan percintaanmu bagi kalian yang berdealing dengan seseorang yang sudah menikah, gitu ya. Kalau aku lihat, orang ini kayak ingin bertemu dengan kamu, berbincang-bincang dengan kamu, menikmati momen atau bercerita tentang masa lalu. Terus itu apa ya? Kalau aku lihat di sini dia ingin kayak menganggap kamu sebagai sahabat lagi, teman gitu ya, walaupun mungkin kalian tidak bisa bersama dalam suatu pernikahan. Tapi kalau aku lihat di sini ada niatan dari dia ingin bertemu dengan kamu, ya ngopi santai gitu ya. Terus itu berbincang-bincang, kemudian um, apa ya, tali silaturahminya tetap terjalin gitu ya, walaupun kalian hanya sekedar bisanya menjadi sahabat gitu kalau aku lihat. Karena di sini kalau aku lihat juga ada hubungan karmik ya di antara kamu dengan dia. eh ada rasa cinta, tapi memang harus melepaskan ya. Entah ini dari sisi kamu atau dari sisi dia, tapi aku lihat di sini nampaknya di antara kalian nih ada yang masih mencintai, tapi uh, sudah harus melepaskan, mengikhlaskan karena dia ini sudah menikah dengan orang lain. Sehingga kalau aku lihat di sini ada seseorang yang sangat benci ya. Jadi bisa jadi kamu membenci orang ini ya, membenci orang yang sudah menikah ini, yang berdealing dengan kamu. Bahkan amarah kamu, emosi kamu sangat bergejolak di sini aku lihat. Terus itu juga apa ya, kalau aku bisa dibilang ini hubungannya sangat aneh ya. Karena gini, hubungan kalian kalau aku lihat di sini udah nggak ada kesempatan kedua lagi ya. Ini benar-benar berakhir. Jadi kalau aku saranin sih, lebih baik kamu tidak usah mengharapkan orang ini lagi, dan lebih baik kamu ubah hidupmu, tumbuhlah dengan baik ya, move on sih ya. Kalau aku lihat di sini, jangan pedulikan lagi dengan orang yang memang sudah menikah gitu. Sebaiknya kamu benar-benar move on, pergi aja, karena ini akan terus-terusan membuatmu hancur. Aku lihat benar-benar kamu saat ini tuh ngerasa benci banget sama dia. Karena di sini semakin kamu benci sama dia, semakin itu akan merusak dirimu. Makanya di sini dari kartunya itu sebaiknya kamu move on, kamu lanjutkan hidupmu, kamu bertumbuh ya, kamu ubah hidupmu. Bila perlu tunjukkan pada dia bahwa kamu itu tanpa dia bisa hidup, bisa sukses, bisa bahagia, bisa mendapatkan pasangan yang lebih baik dari dia. Intinya kamu bertumbuh dan berubah aja deh ya. Jangan lagi mengharapkan atau menginginkan orang ini, karena gimana ya, kalau egonya nih ya, maksudnya untuk menilai dia nih, kalau secara egonya nih nggak tahu malu sih ya. Udah dia meninggalkan kamu, tapi dia masih berharap kamu mau berteman dengan dia, bahkan menjadi sahabat di sini. Nggak deh.
Dan aku lihat di sini ada coffin ya. Jadi akhiri apa yang sudah tidak bisa lagi dibentuk ya. Dan mulailah awalan baru di hidupmu, bebaskan dirimu, bertumbuhlah, berubah, ya bertransformasi. Karena percuma juga kalau aku lihat memang dia orang yang berdilin dengan kamu yang sekarang ini sudah menikah. Aku lihat memang dia ini selingkuh ya, entah kamu selingkuhannya, entah dia selingkuh dengan yang sekarang menikah ya, yang sekarang dia nikahi. Intinya nih orang itu yang berselingkuh, entah berselingkuh dengan kamu ataupun berselingkuh dengan mereka. Dan udah deh, bahaya banget dia ini ya. Mungkin dia seorang pria ya, karena kalau aku lihat di sini kayaknya kamu berdealing dengan seorang pria, atau mungkin energinya ya, energinya maskulin, sehingga dia ini berselingkuh dengan seorang wanita ya. Kalian situasikan aja, orangnya itu pintarnya itu maksudnya licik gitu ya, licik, berbahaya banget deh. Jadi seharusnya kamu bersyukur tidak jadi menikah dengan orang ini, karena ada snake. Terus itu juga karmic relationship, aduh tidak menguntungkan sekali bagimu. Dari kartunya ini aja udah kelihatan banget orang ini selingkuh ya, mengkhianati kamu, dan seenaknya jidat dia aja, menganggap seperti tidak terjadi sesuatu ya, mengharapkan kamu masih mau menjadi teman dia, sahabat dia. Aneh nih orang. Oke, tapi kalau misalkan kamu orang yang memang berbaik hati, ya it's okay, silahkan aja ya kalau kalian mau. Tapi kalau aku sih lebih baik udah deh, tutup aja lembaran lama dari dia ini, nggak penting. Karena kalau aku lihat di sini, mungkin kamu sebelumnya dengan orang ini nih mengalami banyak masalah ya, sehingga memang apa ya, butuh penengah sih sebenarnya. Cuman karena ini sudah terlanjur, dia sudah menikah dengan orang lain, kalau menurut aku sudah deh, biarin aja gitu ya. Lebih baik kamu ini aja, kamu yang diobati ya. Kalau memang kamu merasa mental kamu terpuruk, kamu benar-benar sulit untuk melupakan dia, it's okay, datanglah ke psikolog atau psikiater gitu ya. Karena gini, bukan berarti kalau kalian lagi ada masalah secara emosional dan mental, kalian ke psikiater kalian gila. Enggak ya, itu hanya perspektif kuno ya, orang-orang kuno yang berpikir gitu. Kalian harus hidup sehat, kalian harus bisa menatap masa depan. Hidup kalian gak ada yang tahu, siapa tahu umur kalian lebih lama dari si yang mengkhianati kalian itu gitu ya. Jadi kalian harus bisa lebih sehat. Jadi kalau memang kalian membutuhkan seseorang untuk membantumu hidup sehat ya, terutama secara mental dan emosional, it's okay, datanglah ke psikiater atau psikolog ya, nggak masalah. Kalau misalkan kalian takut dengan itu, maksudnya takut dengan perspektif orang-orang yang berkata bahwa kalau orang ke psikiater atau psikolog itu gila, ya oke, kalian maunya kemana gitu, atau mau healing, ya silahkan gitu ya. Terus itu aku juga lihat mungkin kamu ini sebenarnya berdealing dengan orang yang sekantor ya dengan kamu, atau sekerjaan dengan kamu, di lingkup yang sama lah ya, di lingkup pekerjaan yang sama seperti itu. Makanya inilah yang membuat kamu merasa kayak sakit hati banget, terluka banget kalau aku lihat ya. Sehingga gimana pun walaupun kamu bilang kamu udah move on, kamu udah apa, tapi sebenarnya karena setiap hari kamu melihat wajah orang itu yang mengkhianatimu inilah, jadi kamu tuh masih ada rasa dongkol, greget
apa ya, kecewa, marah. Nah, seperti itu ya. Jadi memang gini, sebenarnya kalau punya masalah mental ya dan emosional itu hanya butuh waktu sih. Cuman kan setiap orang beda untuk apa, bertahannya ya, untuk bertahan menangani masalah mental itu. Jadi kalau misalkan kamu masih kuat ya silahkan, kalau belum siap untuk ke psikiater. Tapi kalau misalkan kalian sudah tidak kuat, ingat, hidup kalian itu berharga daripada pengkhianat gitu ya. Jadi daripada kalian kalah dengan pengkhianat, lebih baik kalian sehat. Lalu buatlah mereka merasa terhianati olehmu gitu ya. Karena toh mereka duluan kan yang mengkhianatimu. Tapi bukan berarti kamu melakukan kekerasan ke dia, melakukan balas dendam yang merugikan dia, tidak. Buat aja dia juga tidak sehat secara pikiran, secara mental, secara emosional. Tapi kalian tidak usah secara fisik mengganggu mereka gitu ya. Ya, dengan cara apa? Dengan cara gimana caranya kalian harus lebih sukses dari dia, bisa mendapatkan pasangan yang lebih oke dari dia, bisa bahagia menikmati hidup seperti itu. Gini, karena nggak selamanya menjalin hubungan rumah tangga itu akan selalu happy ya. Nggak mungkin ada orang di dunia ini yang cerai kalau kehidupan berumah tangga itu selalu happy ya kan. Jadi bagi kamu yang mungkin ditinggal nikah oleh dia, udah deh ya, saran aku move on, berubah, bertumbuh, tunjukkan pada dunia bahwa kamu tidak kalah dengan seorang pengkhianat gitu. Karena gini, setelah kalian cekcok ya, berselisih paham kemarin, kalian langsung berpisah ya. Kalau aku lihat di sini kalian langsung sama-sama menarik diri, sama-sama menghilang gitu ya, dan tidak peduli lagi satu sama lain. Mungkin ada seseorang di sini yang berpikir bahwa akan ada jalan ketika kalian nanti sama-sama saling menenangkan diri, perasaan cinta itu akan timbul lagi. Ya mungkin di satu orang yang berpikiran itu cintanya masih tumbuh, mungkin kamu ya. Tapi nyatanya orang itu tidak bisa gitu ya. Orang itu ternyata ya namanya seorang pengkhianat ya. Jadi tidak akan bisa sama pemikirannya dengan kamu itu. Jadi ketika kamu berpikir seperti itu, berpikir bahwa nanti akan ada masanya bisa balikan, tapi kan itu hanya pemikiranmu saja gitu. Sedangkan dia, aku lihat tidak berpikir seperti itu. Jadi kalau aku lihat di sini, jangan biarkan rasa takut untuk sendiri menguasai kamu ya. Bukan berarti sendiri itu tidak bahagia kok, enggak, kata siapa. Buktinya banyak ya, orang-orang di dunia ini yang umurnya sudah 30 tahun tapi mereka justru malah menikmati hidup. Bukan mereka tidak mau menikah, bukan, tapi karena mereka sudah nyaman dengan diri mereka sendiri. Ya kalau mereka dipertemukan dengan seseorang, pasangan yang memang udah klik, aku yakin mereka pun mau menikah. Cuman karena ya itu tadi, setiap orang pasti punya rasa trauma ya, entah karena memang dari keluarga atau memang dia yang mengalami sendiri. Jadi jangan takut sendiri, oke? Kalau memang perlu waktu untuk menyembuhkan sakit hatimu, ya silahkan sendiri aja dulu gitu, jangan cari pelampiasan. Kalau cari pelampiasannya untuk pengembangan diri ya, kamu terjerumus dengan situasi atau sesuatu yang bisa membuat dirimu berkembang, ya it's okay. Tapi kalau maksudnya segera mencari pasangan baru tapi itu hanya untuk pelampiasan, no, sebaiknya jangan, because di dunia ini selalu ada tabur tuai ya, jangan sampai kamu yang kena karma. Toh kalau aku lihat di sini selama ini tuh kamu
kamu malah sering banget diabaikan loh orang oleh dia ini, ya. Kamu ini selalu diabaikan oleh dia karena orang ini terlalu sibuk dengan pekerjaan dia, sehingga orang ini tidak bisa meluangkan waktu untuk kamu, dan akhirnya kamu di sini merasa kesepian, kamu merasa terabaikan, kayak tidak dibutuhkan, ya, kayak eh, tidak dianggap sebagai seorang pasangan. Terus ketika kalian bertengkar, ketika kalian apa ya, menenangkan diri masing-masing, justru malah orang ini berselingkuh, aku lihat, ya. Orang ini berselingkuh. Kemudian itu juga aku lihat di sini, eh, tetap dia tidak bisa memperbaiki sikap, ya. Akhirnya dia lanjut dengan selingkuhannya, dan dia pun tetap tidak bisa memberikan waktu luang untuk kamu, gitu, ya. Dia juga tetap sibuk dengan pekerjaannya, itu doang, ya, kalau aku lihat. Jadi em, seperti mencari pelarian sebenarnya nih orang. Dan ini ada hangman reverse, ya. Jadi memang ini waktu yang tepat bagi kamu untuk mengakhiri rasa sakit hatimu, untuk mengakhiri keterpurukan kamu, untuk mengakhiri perasaan yang tidak berbalas, pengkhianatan. Akhiri saja sudah itu semua dan lakukanlah perubahan, ya. Inilah pesan dari The Hangman Reverse. Lakukanlah perubahan. Dan pesannya lagi dari The Hangman ini adalah, jangan lagi kamu melakukan pengorbanan yang tidak berarti atas nama cinta. Jadi nggak usah terlalu bucin dan nggak usah sok-sok berkorban demi cinta. Ingat, dalam dalam kehidupan itu kita nggak hanya makan cinta loh, ya. Dan bahkan dalam pernikahan itu, eh, aku pernah dengar nih, ya. Aku pernah dengar bahwa dalam pernikahan itu paling cuma 6 bulan pertama doang bucin-bucinan, cinta-cintaan, ada perasaan cinta yang seperti itu. Tapi setelahnya itu kayak, ya, ya udah, ngejalanin karena dia pasangan aku, udah gitu aja, ya. Jadi udah mulai flat, udah mulai ada banyak konflik gitu, ya. Banyak pertengkaran, banyak em, jati diri dia sesungguhnya dari kedua belah pasangan itu terungkap. Akan ada rasa perbedaan, ya, ya, seperti itu, ya. Jadi kalau aku lihat di sini, sadarlah, ya. Sudah, lakukan saja untuk dirimu yang move on ini. Cobalah untuk move on, berubahlah. Gak usah lagi sok bucin, gak usah lagi sok-sok berkorban demi cinta. Pandang ke depan, apa yang kamu inginkan lakukan, ya. Toh kalau aku lihat juga, hubungan kamu dengan orang itu, ya, orang yang sudah menikah itu, yang mengkhianati kamu itu, waktu kalian masih bersama itu, kalian itu ribut terus, kalian itu selalu bertengkar terus, bahkan dengan masalah-masalah sepele aja kalian itu diributin gitu loh. Kalian di apa bertengkar terus gitu. Jadi sebenarnya apa juga nikmatnya terus-terusan mengharapkan orang itu, atau terus-terusan menjalani hubungan dengan orang itu, jika kamu saja menderita gitu loh. Di dalam hubungan kalian aja kamu menderita, ya. Selalu bertengkar, bahkan cuman karena masalah sepele doang kalian bertengkar di sini kalau aku lihat. Jadi udahlah, untuk meyakinkan kamu agar bisa move on, pikirkan yang kemarin pernah terjadi di antara kalian. Apakah kalian eh, lebih banyak bahagianya atau lebih banyak sengsaranya dengan dia, ya. Coba buat list, ya. Di buku tulis kebahagiaan bersama dia apa, terus kesedihan, keterpurukan yang kamu pernah alami bersama dia itu apa. Coba kamu list mana yang lebih banyak, kesedihannya atau kebahagiaannya. Kalau aku lihat di sini lebih banyak kayaknya kesedihannya. Kenapa? Karena itu tadi, masalah sepele aja kalian udah ribut gitu. Entah apa, ya, masalah-masalah sepele itu. Tapi intinya nih, masalah sepele diributin. Kan buat apa gitu loh. Yang ngejalanin hubungan dengan
seseorang yang memang tidak saling pengertian, tidak saling akur, ya enggak? Ya kan? Lebih baik kalian dipisahkan dan disadarkan sejak dini agar kalian nanti ke depannya tidak lebih menyesal gitu loh. Ya, kalian diperlihatkan sikap asli orang ini gitu. Dan bahkan nih kalau aku lihat ya, di sini ada the chariot reverse. Berarti kalau aku lihat di sini, memang kamu itu udah ambisi banget untuk dia, ya. Kamu itu udah apa ya? Udah bucin banget sama dia, yakin banget bahwa hubungan ini maunya sama dia, gitu. Sehingga karena keambisianmu ini terhadap si dia, kamu itu sampai melupakan hal-hal yang lebih penting di kehidupanmu, misalkan keluarga, pekerjaan, kemapanan, pertumbuhan, ya, kesehatan mental, kesehatan emosional. Ya, jadi ada yang lebih penting dari si dia loh. Hidupmu itu lebih penting loh, gitu. Nah, itu gara-gara si dia, gara-gara kamu menjalin hubungan dengan si dia, hal yang lebih penting di dalam hidupmu itu malah kamu abaikan. Oke, ambisi itu boleh pada tempat yang tepat, ya. Ambisi itu boleh. Dan mungkin juga kamu ambisi ingin mendapatkan dia, ingin segera menikah dengan dia, ya mungkin ada yang sebagian dari kalian ini karena usia uh, sudah sudah apa namanya? Sudah memasuki usia yang matang kayak gitu ya, atau mungkin lebih gitu ya. Mungkin sudah mau masuk 30-an atau udah ke 30-an lebih seperti itu. Mungkin juga ada yang mungkin udah ngejalin hubungan dengan orang ini udah lama sehingga sulit untuk bisa menerima kenyataan ini gitu ya. Mungkin bisa itu. Tapi ingat ya, kesehatanmu itu lebih penting. Keluarga, pekerjaan itu lebih lebih apa ya? Lebih penting sih. Gini, kalaupun kamu nanti menikah dengan dia, terus itu kalau ada masalah, emang siapa yang mau bantu? Enggak, kalau enggak keluarga, ya kan? Jadi sebaiknya kamu bersyukur kalau misalkan kamu sudah dipisahkan dari dia sejak dini, sebelum kalian menikah gitu. Kenapa? Karena berarti kalian diselamatkan oleh ketoksikan dari hubungan kalian gitu. Kalian masih diberi kesempatan untuk cari yang lain yang lebih baik dari dia, lebih baik dari hubungan kamu bersama dia yang kemarin gitu ya. Nah, kalau aku lihat di sini kamu sampai mengabaikan keluarga, mengabaikan pekerjaanmu, bahkan teman-teman, kamu sampai hanya fokus pada dia, nggak pernah healing mungkin sama teman-teman, nggak pernah jalan sama teman-teman. Aduh, ngebosenin banget ya. Dan aku lihat di sini, ya hubungan kalian itu benar-benar yang banyak sekali ketidakseimbangan ya, sehingga nampak di sini kalau aku lihat butuh tenaga ekstra, butuh usaha ekstra untuk bisa terjalin dengan baik gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti kamu beneran nikah sama dia, emang mau kamu terus yang berjuang? Dianya mengabaikan kamu, dia gila kerja, belum lagi nanti matanya jelalatan dengan teman-teman kerjanya, dengan orang-orang yang lebih seksi, lebih montok gitu ya, lebih cantik dari kamu, lebih ganteng dari kamu, gimana? Ya kan? Jadi kalau aku lihat ini udah deh, ya ikhlaskan saja. Emang sih ngomong kalau ngomong itu emang gampang ya, tapi memang ngelakuinnya ya susah. Tapi it's okay, cobalah ya. Biar menyadarkan dirimu nih, aku saranin kamu buat list di satu buku. Buat ketika kamu bersama dia kemarin, kebahagiaan apa yang pernah kamu dapat dari dia, dan rasa sakit apa yang pernah kamu dapat dari dia. Lihat list kamu banyakkan yang mana. Oke? Ya, walaupun itu tidak akan langsung bisa merubah pemikiranmu, tapi paling tidak kamu step by step berubah pikirannya agar tidak selalu sakit hati. You know, hidupmu lebih berharga sayang, ya. Apa namanya?
kita nggak tahu ke depannya, ternyata dari rasa sakit ini ke depannya ternyata kamu seorang yang bisa membanggakan keluargamu, ya kan? Ternyata setelah kamu diberikan cobaan seperti ini, ditinggal nikah oleh si dia, ternyata kamu apa, bisa jadi presiden. Malu nggak dia ninggalin kamu gitu ya. Jadi tidak usah bersedih hati. Oke, bersedih hati boleh, tapi jangan berlarut-larut ya. Jangan sampai setahun pula. Oke, boleh sampai setahun, tapi jangan lebih dari sampai setahun ya. Jangan lebih dari setahun ya, karena seingat aku dulu aku pernah belajar psikologi, itu memang kalau kehilangan itu memang butuh 1 tahun untuk bisa benar-benar move on, benar-benar bisa lupa gitu ya, benar-benar bisa menerima. Tapi ya kalau ini, kalau bisa kurang lah ya, kurang dari setahun kalian sudah bisa bebas, bisa bahagia ya, seperti itu. Oke, ingat, kesehatanmu lebih penting, kehidupanmu lebih penting ya. Berdoa aja, siapa tahu beneran Tuhan mendengarkan kamu di tahun nanti kesekiannya, kamu tahu-tahu jadi presiden ya, buat nyesal dia tuh gitu. Oke. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan ini resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus, dan Virgo, Aquarius, Libra, dan Gemini. Itu aja, tapi tidak menutup kemungkinan. Oh, zodiak paling kuat di sini energinya ada Capricorn dan Cancer. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa kok resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.